Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalinda Putri Hadinata dari program studi D4 Sistem Informasi Bisnis jurusan Teknologi Informasi kelas 1E dengan nomor absen 21 dengan NIM 254107060053. Pada video kali ini saya akan mengerjakan kuis 1 di mata kuliah Sistem Informasi menggunakan VM Ubuntu. Sini saya akan start dulu Ubuntunya. Pada kuis kali ini mahasiswa diberikan perintah untuk mengerjakan dua nomor dari masing-masing bagian soal A dan B. Di sini saya memilih dua soal dari bagian A dan dua soal dari bagian B, yaitu pada bagian A itu saya memilih soal nomor 2 dan 5, pada bagian B saya memilih soal nomor 3 dan 5. Selanjutnya saya akan menjalankan setiap perintah langsung di terminal dan menjelaskan output yang dihasilkan. Lalu kita login dulu. Baik, saya sudah login. Lalu langsung saja kita mengerjakan bagian A nomor 2. Pada soal ini saya diminta untuk mendokumentasikan spesifikasi CPU, memori, dan storage pada sistem Ubuntu. Yang pertama kita melihat arsitektur CPU dan jumlah core. Saya menjalankan perintah ls CPU. Perintah ls CPU ini digunakan untuk menampilkan informasi detail mengenai CPU seperti arsitektur prosesor, jumlah core, dan modul CPU. Dari output yang ditampilkan dapat dilihat bahwa sistem menggunakan arsitektur x86-64, lalu ada CPU-S-nya 1, atau bisa dilihat di Core S per socket. Ini sama dengan CPU. Lalu selanjutnya saya akan melihat total RAM dan penggunaan swap dengan perintah free strip H. Perintah free strip H digunakan untuk menampilkan informasi penggunaan memori dalam format yang mudah dibaca. Pada output terlihat total memori RAM, memori yang sedang digunakan, memori yang masih tersedia, serta penggunaan swap. Berikut saya akan melihat daftar disk, partisi, dan file system dengan perintah ls blk strip f. Perintah ini menampilkan struktur disk pada sistem termasuk nama disk, partisi, type file system, serta mount point. Oke, yang kedua kita harus menemukan device root file system. Dengan menjalankan perintah find Perintah ini menampilkan informasi file system yang sedang digunakan oleh directory root. Pada output terlihat bahwa root file system dimount dari device tertentu, yaitu strip dev, strip mapper, strip ubuntu, strip vg ubuntu, strip lv. Pada perintah ini untuk melihat UUID dan untuk melihat UUID dan type file system, saya menjalankan blkid dev mapper ubuntu vg
Perintah ini menampilkan informasi device seperti UID dan tipe file system. Ini akan menjelaskan mengapa UUID lebih dianjurkan. UUID lebih dianjurkan dibandingkan dengan device seperti Dev Mapper Ubuntu Vigio Ubuntu LV. Itu karena UUID bersifat unik dan tetap. Nama device bisa berubah jika urutan disk berubah. Penggunaan UUID memastikan sistem selalu memount file system yang benar saat boot. Lalu saya akan mengerjakan bagian A soal nomor 5. Pada soal ini saya akan mengelola proses sleep yang berjalan di background. Pertama saya menjalankan dua proses berikut, yaitu ada sleep Apantus dan sleep 900. Output yang didapatkan seperti ini, ada 952 dan 955. Output tanda dan menunjukkan bahwa proses dijalankan di background. Lalu kita akan mencari PID proses sleep. Untuk menemukan PID dari proses sleep, saya menjalankan psaux grep sleep. Penjelasan pipeline ini, pxaux menampilkan semua proses yang berjalan. Grep sleep mencari proses dengan nama sleep. Grep strip v grep menghilangkan proses grep dari hasil. Dari output tersebut saya mendapatkan PID dari kedua proses sleep. Lalu selanjutnya saya akan menghentikan proses sleep. Menghentikan proses sleep 800 itu menggunakan perintah kill 952. Perintah kill secara default mengirim sinyal side term untuk menghentikan proses secara normal. Untuk memastikan proses sudah berhenti, saya menjalankan kembali perintah pencarian proses, yaitu psaux sleep Output yang ditemukan akan seperti ini. Jika berhasil, maka hanya tersisa proses sleep 900 saja. Saya akan menjelaskan perbedaan side term dan side kill. Maaf, ini penyebutannya sepertinya SIG term. Ya, seperti itu. SIG term adalah sinyal yang meminta proses berhenti secara normal sehingga program masih bisa melakukan clean up. Sedangkan SIG kill adalah sinyal yang memaksa proses berhenti secara langsung tanpa memberi kesempatan clean up. Biasanya SIG kill digunakan jika proses tidak merespon SIG term, namun penggunaan SIG kill memiliki resiko seperti kehilangan data atau file yang tidak tersimpan dengan benar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke soal bagian B, soal nomor 3. Pada soal ini saya diminta menyimpan output perintah ke file sekaligus menampilkan di terminal menggunakan perintah TIE. Yang pertama saya akan menjelaskan df dan free dengan TE. Pertama saya menjalankan kode df minha TE laporan .txt. Output yang dihasilkan akan seperti ini. Perintah df minha menampilkan penggunaan disk
dalam format yang mudah dibaca. Dengan penggunaan TEE, output akan ditampilkan di terminal sekaligus disimpan ke file laporan txt. Selanjutnya saya akan menambahkan output free strip H ke file yang sama menggunakan mode append. Dengan kode free strip H TEE A laporan txt. Opsi strip A berarti append, yaitu menambahkan data ke file tanpa menimpa isi sebelumnya. Untuk melihat isi file, saya menjalankan kode cat laporan txt. Sini sudah terlihat isi file dari laporan txt. Terdapat total use free itu apa tadi, RAM. Lalu kita akan menyimpan output kedua file. Sekarang saya menyimpan output uptime ke kedua file sekaligus dengan kode uptime TEE strip A laporan .txt backup strip laporan txt. Maaf, sepertinya salah. Coba seperti ini. Seperti ini. Nah, output yang dihasilkan ini itu ada laporan.txt, menambahkan output ke laporan.txt, backup laporan.txt. Nah, sekarang saya cek isi kedua file tersebut. Sebelum hal itu saya akan menjelaskan perbedaan TE dan tanda lebih dari. Operator lebih dari digunakan untuk menyimpan output ke file tapi tidak menampilkannya di terminal. Sedangkan TEE menampilkan output di terminal sekaligus menyimpannya ke file. Karena itu, TEE lebih cocok digunakan saat ingin mendokumentasikan output tetapi tetap melihat hasilnya secara langsung. Jadi seperti ini hasilnya jika dicek. Lalu saya akan lanjut ke soal bagian B nomor 5. Pada soal ini saya akan melihat daftar proses yang berjalan di sistem. Yang pertama ada pipeline proses. Saya akan menjalankan perintah psaux grep strip v grep head strip split. Oke, seperti ini. Akan muncul psaux menampilkan semua proses grep, min free grep menghilangkan proses grep, head strip 10 menampilkan 10 baris pertama dari root. Lalu selanjutnya kita akan menyimpan hasilnya ke file. Sekarang saya akan menyimpan hasil tersebut ke filenya sekaligus menampilkannya di terminal dengan perintah psaux
Scriptend process.txt. Kemudian saya akan membuka file tersebut menggunakan cat process.txt. Output akan sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan perbedaan lebih dari sekali dan lebih dari 2 kali. Perintahnya itu ada ps aux grep hd hasil.txt. Outputnya tidak akan tampil di terminal, melainkan akan langsung ke file. Lalu saya akan jalankan perintah ps aux grep sshd 232 aja hasil txt. Isi filenya akan bertambah. Jadi penjelasannya itu jika tanda lebih darinya satu itu menimpa isi filenya. Jika tanda lebih darinya 2 itu akan menambah isi file. Operator tanda lebih dari 2 kali biasanya digunakan ketika ingin menyimpan log secara bertahap. Demikian proses pengerjaan kuis 1 di mata kuliah Sistem Informasi yang saya lakukan di VM Ubuntu. Jika ada salah penjelasan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.